tutup dengan selesainya pengibaran bendera gitu. Dan kita pasti lah tiba-tiba tuh yang gede biasanya untuk kemana-mana dia tiba-tiba jauh kayak jadi rasa cemas itu pasti ada, tapi karena semuanya berlangsung dengan hikmat dan juga fokus dari teman-temanku. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari SeaWorld, luar biasa ya, berjalan seperti yang direncanakan. Amin. Basah nggak baju ganti? Basah nggak? Kalau persiapan sebentar banget ya. Pokoknya kalau untuk di kolom view ini cuma 2 kali latihan. Selebihnya di kolom besar. Kesulitannya ya memang karena ini kita kan nggak pakai pin ya gitu, jadi harus mengendalikan kelihatannya tuh kayak itu lama gitu. Aduh, tapi kita menuju jalannya itu susahnya, bergerak ke kaki itu susah banget gitu. Jadi ya semuanya ikutin hitungan, jadi bisa bareng-bareng. Jadi tadi sebelumnya juga sebelum latihan kan tadinya pagi mau turun dulu tuh, tapi nggak usah ya, langsung aja. Trik untuk supaya tetap tenang seperti apa sih kalau Fokus aja, fokus. Jadi sama sekali kan kalau dari dalam kita nggak kelihatan sama sekali kan, jadi kelihatannya cuma ada lampu doang tuh baru kelihatan. Makanya kalau pada saat tadi pengibaran bendera, jadi saya fokus untuk ikutin aba-aba dari tim, baru hafalan saya itu angka kanan, angka kiri itu baru. Yang paling takut itu adalah kan pada saat pembentangan bendera ya, itu yang paling takut. Jadi alhamdulillah dari latihan sampai sekarang sih berjalan dengan. Apa menjadi momen sakral, momen pertama kali dalam hidup Koko juga? Iya, ini pertama kali sejarah dalam perjalanan hidup saya bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia, pastinya di hari kemerdekaan hari ini. Dan diving yang saya punya, sertifikat yang saya punya berguna juga. Iya, yang pertama itu yang saya bisa berikan sama Indonesia, di mana konsep yang diberikan sama SeaWorld sendiri ini tertantang. Kenapa saya bilang tertantang? Kan biasanya di kolam besar ya. Nah ini di kolam biru, dan mengendalikan itu kan harus tenang, kitanya relax dulu sehingga saya bisa lebih fokus. Kalau kita dikit-dikit, gue kemarin tuh celananya juga agak gimana gitu ya. Jadi kadang-kadang gue suka belibet sama celana gue sendiri, perasaan gue kayak sirip hiu, dia nggak hiu, padahal celana gue sendiri. Jadi gue harus kontrol sama baju yang gue pakai sendiri sehingga bisa tahu. Mas, 40 tahun Indonesia merdeka, harapannya? Ya, harapan Indonesia benar-benar merdeka. Ya, Indonesia benar-benar bisa, khususnya semua masyarakat Indonesia benar-benar bisa hidup merdeka di negaranya sendiri. Gitu ya. Kalau maksudnya waktu terima tantangan dari SeaWorld itu apa sih, kan kita waktu pertama kali terima tantangan dari SeaWorld itu apa sih yang akhirnya mau gitu? Ya, yang akhirnya mau karena dari kolom view. Jadi tahun ini nggak di kolam besar, kan bisa di kolam besar yang ikan sana kan, tapi kalau ini kan di kolam view. Jadi challenge-nya juga berbeda. Saya biasanya tenang-tenang aja, tiba-tiba gue dari malam udah mulus duluan tuh, udah kok gue jadi kayak nggak bisa tidur, pengen cepet pagi, gue melek lagi jam 3 lagi, dan gue sholat lagi, baru jam 4 lagi, lama kayak pengen gue geser tuh jam nggak bergerak tuh kayaknya jam gitu. Jadi ya udah senervous itu gitu ya, karena kan hiu ya, makanya itu yang membuat saya deg-degan. Dan yang paling penting itu kan dari SeaWorld juga disediain ada tim rescue-nya sendiri, bajunya yang tadi pakai besi-besi itu udah tahu antisipasi apa yang dilakukan ketika ada hal-hal yang terjadi. Berapa meter dan mungkin berapa ekor hiu di sini? Ya, kedalamannya dalam 5 meter, ada 18 ekor hiu. Koko sekarang sendiri mungkin ada ini sendiri pakai baju seperti ini, seperti apa sih? Koko kan biasanya pakai baju scuba diving. Ya, nah itu lumayan nggak tuh? Ibaratnya biasanya lebih gampang untuk ini, tapi kan kita pakai baju biasa karena ini adalah upacara, dan terus pemberatnya juga harus aman. Pokoknya katanya biasa, tiba-tiba pemberat biasanya berapa, kalau kita lagi nervous ada aja pikiran
Jadi nambah lagi batunya gitu. Pokoknya diving ini adalah hal yang paling menyenangkan, ketenangan dan fokus yang paling penting. Gitu ya. Iya. Tapi kalau Robin sendiri itu ya pecinta biota laut juga atau gimana? Iyalah. Iya, dia banget. Jadi makanya kalau ngomongin tentang laut, apalagi di kedalaman air laut itu ya suka, apalagi yang indah dan yang gak dirusak sama masyarakat atau siapapun yang suka pada buang-buang sampah instan tuh, ya kan, itu banyak banget plastik botol, itu suka sedih kadang-kadang melihatnya. Gitu. Jadi biar laut Indonesia dimanapun kita berada itu tetap menjadi sesuatu yang menarik buat semuanya kalau pada pengen bangga dengan Indonesia sendiri. Kalau sport keluarga sendiri seperti apa sih? Semua banget mereka, dan hari ini juga anak-anak juga pada ada yang ikut perlombaan, ada yang ikut apa ya lomba balet gitu ya. Jadi mereka ikutan berlomba juga dan aku support banget. Tadi sebelumnya juga kita teleponan dulu ya, mereka sangat amat mendukung, tapi karena ada kegiatan yang mereka harus jalani dari kemerdekaan ini, jadi ya saya mendukung mereka. Loh, kalau boleh tahu udah berapa lama sih punya sertifikasi ini? Tahun berapa ya? Iya dari 2010. Dari 2010, dan kebetulan Mas Ferry ini salah satu yang selalu mendampingi saya kalau di kalau lagi diving gitu. Nah, jadi pas lagi ada waktu senggang ya saya pasti main, kalau enggak ya enggak. Karena kalau yang kayak gitu tuh nggak enak kalau digerebek gerubuk gitu ya, cuma 2 jam 3 jam nggak enak. Jadi memang lu mesti seharian full itu baru enak tuh, nyantai habis makan turun lagi ya, harus dinikmatin sebenarnya. Karena kalau diving itu nggak bisa kayak lu lagi pergi ke kantin cuma 1 jam selesai cabut lagi, itu pasti sakit. Apalagi kalau kita lagi keluar kota, saya biasakan kalau bisa hanya 1 sampai dulu baru saya bisa. Oh, pernah gak sih kok mengalami kejadian di waktu lagi diving gitu? Pernah. Waktu di Labuan Bajo. Tapi kalau itu mah saya sendiri yang bandel gitu. Jadi saya sama Luna Maya di Labuan Bajo. Jadi saya waktu itu pada saat lagi mau menuju untuk tes kedalaman 40 meter di Tulamben, Bali. Tapi saya latihannya nggak di Bali, tapi di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo saya baru terbang ke Bali. Nah di situ harusnya oksigen saya itu ada di hanya bisa di kedalaman 5-7 meter. Karena saya lagi mau di kedalaman 40, Luna masih di 5 meter, ya gue lama kan gue turunnya sendiri. Gue nengok kanan kiri udah kagak ada orang. Gara-gara sadarnya oksigennya habis gitu. Tapi itu waktu di sana kan, udah pas dari situ aku hilang. Naik lama deh, gue nggak nyampe di kita. Tapi akhirnya bisa. Ya karena kan semuanya kan udah dikuasai kan, semuanya kan udah di pelajari. Kemerdekaan tahun ini seperti apa sih dirasakan? Berbeda karena saya ikut andil dalam proses pengibaran bendera ini, dan ini menjadi sejarah buat perjalanan saya pribadi. Dan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah fokus dari saya latihan sampai saya ada di sini. Terima kasih teman-teman yang ada di SeaWorld yang ada di sini. Terima kasih yang sudah support Ferry juga yang beri kesempatan juga, thank you banget, dan semua manajemen sukses. Ya. Saya langsung mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Pokoknya Indonesia tetap merdeka. Terima kasih. Salam mama.